Oke, kali ini saya sama teman-teman saya ya, kita akan coba untuk memperkenalkan kepada kalian itu sebuah aplikasi, bisa disebut sebagai platform sih, platform manajemen proyek. Namanya itu nih Jira, tapi dia itu websitenya di atlassian.net ini ya. Salah satu toolsnya ya Jira ini namanya, biasa dipakai untuk mengatur proyek atau manajemen proyek. Bagusnya mungkin saya tampilkan tampilan awal ya, misal kalau kalian belum punya akun gitu. Oke, coba kita lepas saya dulu. Jadi, nah, ini kita keluar itu dulu. Jadi kita masuk di Atlassian lah. Bisa kalau cara saya begini, Atlassian Jira. Nah, ini saya coba simulasikan misal kalau kita belum punya akun gitu ya. Nah, dia tuh tampilannya akan seperti ini. Ini kalian bisa sign up atau langsung pakai Google. Ini saya masuk aja di akun saya. Saya punya. Nah, kalau kalian belum punya sebuah tempat project, di sini dia Jira itu sistemnya menggunakan website. Jadi kalian bisa bikin alamat website sendiri untuk taruh projectnya kalian supaya lebih rapi gitu. Jadi kalau kalian start a new site, nah nanti itu alamat kalian bentuknya seperti ini. Di belakang nanti ada atlassian.net. Jadi kalau orang buka link yang kalian buat ini, nanti akan langsung masuk di space yang kalian bisa taruh project-project kalian di situ. Ini misal saya contoh ya, kita bikin site project, nah, 226 lah. Only lowercase letters and numbers. Oh, sorry. Site project kayak gini aja lah. Nah, ini kalau kita continue, tinggal tunggu saja dibuatin websitenya nih. Nah, di sini dia bisa langsung kasih beberapa template yang kalian bisa pakai. Jadi tidak perlu kalian manage project dari awal. Template-nya sudah dikasih dari sini. Sebenarnya banyak, tapi ini tiga ini yang paling populer. Ada Kanban, Web Design Process, sama Scrum. Ini Kanban dia basic kayak apa ya? Kayak taskboard gitu yang biasa kalian tempelin pakai pin gitu, pin sama kertas. Jadi fungsinya kayak begitu, cuma untuk tempel-tempel tugas. Nanti tergantung dari siapa yang kerjakan, pindahin ke tengah progress sampai ke down yang di paling kanan. Jadi Kanban ini basisnya board, Web Design Process ini basisnya dia timeline. Kalau Scrum ini dia basisnya mirip-mirip timeline, cuma dia lebih fokus ke tenggat waktu dan tugas yang dicicil-cicil gitu. Oke, misalnya untuk klasiknya ya, kita bisa pakai Scrum aja lah. Saya juga pakai Scrum nanti di penjelasan kedepannya ya sama teman-teman saya. Jadi ini name your space, tidak apa-apa ya, my design aja gitu. Ini kita pakai yang default aja. Track work, gini saja mungkin ya. Nah, jadi ada to do, di testing, sama approve atau enggak progress. Nah, jadi nanti areanya ada 3. Jadi masing-masing tugas bisa ditaruh di ketiga area ini. Misal tugasnya to do, tugasnya masih dikerjakan atau progress, dan tugasnya sudah selesai itu akan masuk di sini. Ini tinggal digeser-geser aja. Dasar pemakaiannya gampang, cuma fiturnya ini banyak sekali, malah sampai bikin pusing. Cuma ya kalian gak usah terlalu pusing sama fiturnya lah. Cuma kalian pakai saja pengaturan dasar, fitur-fitur dasarnya itu sudah lebih dari cukup. Untuk yang fitur-fitur lainnya itu cuma spesifik untuk keperluan khusus saja lah. Ini, nah, kalau sudah sampai di sini, ini kalian sudah bisa dapat link ya untuk bagikan akses. Waduh, sorry. Kita ulang dulu. Nah, kalau kalian sudah dapat link begini, ini bisa kalian bagikan supaya misal kalau kalian mau bikin tim ya, timnya kalian masuk lewat link yang ini.
Jadi tidak perlu kalian invite tulis email satu-satu, bisa pakai link ini langsung masuk jadi tim gitu. Ini do this later bisa, tapi ini go to aja langsung. Tinggal tunggu. Nah, langsung dibikin ini kayak begini. Nah, bisa kalian lihat ya. Nih, linknya kalian jadi rapi sekali sesuai yang kalian bikin tadi nih, side project 226. Kita bisa bikin ya. Nah, tadi karena kita sudah pilih juga template, kita kasih nama my design. Nah, ini lihat. Tampilannya sederhana ya, seperti ini. Jadi kalau kalian mau bikin tugas, tinggal tambah, misal kita mau buat halaman login. Nah, ini tinggal kalian tekan enter. Di sini kalau kalian klik, bisa kalian atur detail dari tugas yang kalian mau berikan. Misal bisa tambah deskripsi, bisa tambah subtas. Ini untuk kalau mau kaitkan beberapa tugas sekaligus, biar kelihatan ya tugasnya ini dia terkait dengan topik apa gitu. Tapi ini bagusnya dipakai kalau sudah banyak sih tasnya begitu. Tapi kalau misalnya cuma pakai untuk tugas-tugas sederhana, ini tidak terlalu diperlukan ya guys ya. Jadi misal kalau mau tambah deskripsi biar yang lain ngerti kita mau bikin apa ya. Halaman login ini akan memuat kolom untuk meminta username dan password, akan dikoneksikan ke database untuk verifikasi akun gitu. Nah, ini tinggal save aja. Oh ya, ini juga ada AI-nya sebenarnya. Jadi kalau kalian bingung, capek mau ketik sendiri, bisa kalian minta AI-nya. Kadang dia jalan sendiri default. Nih, kalian bisa lihat saran-sarannya. Dia bisa bikin dia bisa bantu bikin tugas-tugas tambahan. Jadi bisa kita suruh untuk tambahkan tugas terpisah ya. Jadi masing-masing bikin form login, integrasi form login dengan database, validasi input. Jadi nanti ini kalau kita centang, dia akan masuk jadi tugas baru di dalam boardnya tadi ya. Dan coba kita masukkan 2. Nah, ini. Terus selain buat deskripsi dan ada AI-nya begini untuk bantu bikin tugas tambahan ya supaya lebih jelas. Jadi tugas besar dipecah jadi tugas-tugas kecil gitu. Nah, di sini juga ada namanya assignee. Assignee ini adalah orang yang akan mengerjakan tugas ini, bisa kita atur. Di sini karena di boardnya baru ada saya, jadi di sini cuma saya bisa pilih diri saya sendiri. Tapi kalau kalian sudah ada beberapa orang yang join, nanti di sini adalah daftar-daftar orang gitu yang di dalam timnya kalian. Jadi tinggal pilih aja. Kalau sudah, ini tinggal exit saja. Nah, di sini sudah ada. Jadi kalau misalnya kita mau kerjakan ini tugas, bisa langsung seret aja ke tengah begini. Nah, jadi ini kalau kalian seret ke tengah berarti tugas ini sedang kalian kerjakan. Di sini juga sebenarnya bisa kalian kasih detail tambahan ya. Misal tenggat waktunya berapa, misal mau kasih 2 minggu, 1 minggu, minggu pertama sama minggu kedua, berarti sampai sini ya. Ini tim start date-nya dari hari ini. Nah, oke, ini sprintnya nggak perlu juga, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah selesai ya tinggal pindahin ke sini. Easy banget cara pakainya untuk manage tugas. Nah, di sini kalau kalian lihat di bagian atas ya, ini ada beberapa subpage, halaman-halaman navigasi yang menampilkan isi dari project dengan tampilan yang berbeda. Contoh kita mulai dari pertama ya, summary. Ini adalah rangkuman dari konten project yang ada di dalam My Design ini. Misalnya tasnya ada berapa, subtasnya ada berapa, history update, apa-apa saja yang baru dikerjakan. Tuh. Jadi misal ini contoh ya. Kalau nih task 2 misalnya kita selesaikan. Kalau kita lihat kembali di summary, nah ini ada masuk di approve. Ini tadi approve itu kita tandai ya sebagai tugas yang sudah selesai lah gitu. Misalnya di sini approve.
Ini bisa diganti namanya, enggak apa-apa. Gitu aja dulu sementara. Nah, untuk kalender ini tuh kalian bisa lihat, sorry, sorry, sorry. Nah, untuk kalender ini kalian bisa lihat eh, tenggat waktu tugas, apalagi yang dikasihkan tenggat waktu kayak tadi ya. Ini dia per bulan ya. Monday, Tuesday, Wednesday. Oh, tampilannya dia kayak kalender ya. Jadi dari atas ini tanggal 1 sampai bawah ini Januari 1 bulan selanjutnya. Saya kira dia yang geser ke kanan. Ternyata dia modelnya kayak kalender, dia turun ke bawah. Berarti, nah ini bisa dilihat tugas yang kita setting 2 minggu tadi, dia akan jalan dari hari Jumat tanggal 5, selesainya itu sampai nih tanggal 16. Oh, masih jalan ya. Oh ya, ini dia akan jalan sampai tanggal 19 gitu. Oh, timeline ini cuma bentuk activity diagram ya. Tapi ini dia baginya per bulan, jadi nggak akan kelihatan terlalu jelas kalau tugasnya masih sedikit. Nah, ini bagusnya backlog. Ini backlog ini untuk perencanaan tugas tanpa harus kalian tulis di sini. Jadi misal kalau kalian mau buat rencana tugas di belakang, biar apalagi yang tugasnya banyak ya. Jadi biar papan ini nggak full, bagusnya kalian itu perencanaan tugas ini di backlog aja. Jadi di sini kalian bisa masukkan tugas banyak-banyak tanpa harus kalian tempel satu-satu di sini. Jadi misal ini scrum yang bisa kita membuat ya. Oh jangan, ini kalau kita tulis di sini nanti dia malah ke board. Berarti kita masukkan saja ke yang selanjutnya di sini ya. Bisa kita tambahkan. Oh ya, ini teks dulu. Nah ini kalau kita tambahkan, ini nggak akan kelihatan di boardnya tadi di sini karena ini dia namanya backlog. Ya bisa sesuai nama lah, backlog. Catatan yang ada di belakang gitu. Misal ini tugas perencanaan untuk halaman registrasi. Tadi kan berlogin. Registrasi. Nih, kalau kalian enter bisa tambahkan lagi yang lain. Misal opsi untuk buat akun pakai email, nomor telepon, atau akun pihak ketiga kayak Google gitu ya. Wah, oh kira hilang. Jangan lupa enter ya. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa perencanaan ya. Ini kalau kita belum masukkan ke atas, kalau kita nggak seret di sini, dia nggak akan muncul di board. Jadi kalau misalnya kalian sudah mau kasih di teman-teman kalian untuk kerjakan, nah baru kalian seret ke sini. Ini kalian confirm ya. Nah, baru kalau kalian ke board, nah baru muncul kan. Kalau kalian tidak seret ke atas, kalian tekan ke backlog, nggak apa-apa, konfirmasi aja. Tuh, hilang. Terus kalau misalnya kalian mau langsung masukkan semua pekerjaan gitu, sorry, malah ketutup. Mana tadi? Oh ini. Nah kalian bisa langsung centang aja semua nih, tekan aja ini, langsung kalian seret semua ke atas. Nah, confirm aja. Tuh, langsung masuk semua. Gila. Nah, terus dia di sistem pengerjaan ini ada yang namanya sprint. Nah, sprint ini dia itu kalau bahasa kasarnya ya, ini kayak semacam sistem di Jira yang digunakan untuk simulasi itu kita cicil-cicil tugas. Jadi misal nih, saya pindahkan kembali ya, misal tugas yang ini nanti kita akan cicil di sesi kedua, misal untuk di minggu yang kedua lah begitu. Kita kembalikan aja ke backlog. Waduh, bisa nggak? Turun ya. Oh iya, bisa ya. Nah, jadi ini sprint ini dia ada tenggat waktunya ya. Coba kita lihat. Oh, nggak ada. Di sini mungkin coba kita lihat. Harusnya ada timeline-nya. Oh iya ada. Dia ngikut
task dengan tenggat waktu yang paling lama ya, karena tadi kita set tugas yang paling lama itu tanggal 19. Scrimnya juga scrim lagi sprintnya dia akan ngikut sampai tanggal 19 juga. Berarti keseluruhan tenggat waktu dari task yang ada di sini di sesi pertama, tenggat waktunya itu adalah tanggal 19. Terus ini nggak bisa dikomplit ya, karena harus ada yang diselesaikan semuanya. Incomplete subtask on the following. What? Oh, enggak apa. Nah, ini misalnya kalau kita seret semuanya, apakah sudah bisa? Oh, subtasknya tersembunyi di mana nih, guys? Apakah ada di dalamnya? Sini, sabar. Tadi yang kita buat subtask itu adalah ini ya. Oh, nggak kelihatan gitu, bro. Ya, kita approve aja ya, biar selesai. Nah, ini juga berarti ya. Nah, gitu ya. Jadi kalian waspada juga ya sama task yang ada anakannya begini nih. Tidak bisa asal digeser, ternyata harus kita selesaikan masing-masing di dalamnya, baru bisa dikategorikan sebagai done ya, tugasnya selesai gitu. Nah, coba kita lihat. Nah, itu kan baru bisa. Dia tadi tahu ada yang belum selesai ternyata subtasknya. Dikasih tahu lah kalau ada yang masih ngegantung gitu. Nah, kalau sudah selesai semua baru bisa dikomplit. Nah, berarti ya cicilan tugas yang sebelumnya tadi sudah selesai. Ini kita simulasikan misal untuk masuk ke minggu kedua ya. Nah, ini misalnya kita mau buat pekerjaan baru di minggu kedua. Kerjanya apa saja? Bisa langsung satu kali semua ini. Jadi nanti kita mau kerjakan 1 minggu gitu. Tapi sebelumnya kita create dulu. Oh enggak langsung create, tinggal seret aja ke sini, seharusnya bisa. Coba ya. Oh ya, bisa. Sebenarnya kurang tinggi aja. Nah, misal ini masuk minggu kedua ya. Ini kalau kita tekan start. Nah, minggu kedua misal tenggat waktu 1 minggu untuk kerjakan ketiga tugas ini sekaligus. 3 tugas ini harus selesai semuanya gitu. Sip. Ini kalau kita tekan start, semuanya langsung masuk di sini dengan tenggat waktu 1 minggu. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Tuh, dari start tanggal 5, dia akan selesai di Scrum seperti satu ini. Selesainya yang biru ini ya, sampai tanggal 12. Ini yang hijau tadi ini yang udah done ya, jadi nggak usah dipeduliin. Oke, seperti itu aja sebenarnya dasarnya. Jadi ada perencanaan, ada pembagian tugas begini, ada juga manajemen status. Jadi bisa dilihat mana yang sudah selesai, mana yang belum. Gitu. Baru bagusnya dia ada bawaan AI-nya juga dikit-dikit. Padahal plannya gratis loh, ini nggak bayar sama sekali. Sudah dikasih beberapa fitur yang luar biasa. Ini adalah fitur dasar ya, misal kalau kita sebagai pengguna biasa. Tapi untuk manajemen tim, apalagi misalnya simulasi dalam sebuah perusahaan, biasanya kita harus memberikan batasan kepada masing-masing orang yang bekerja di sini supaya tidak semua orang mempunyai akses yang terlalu bebas. Misalnya, ya kali semua orang jadi admin gitu. Semua orang kan bisa utak-atik gitu, lama-lama hancur. Jadi alangkah baiknya kita batasi kita batasi pergerakannya masing-masing orang supaya mereka bisa fokus kepada tugas yang diberikan pada mereka saja. Selanjutnya nanti kita akan jelaskan ya kalau kita bekerja di dalam sebuah tim. Saya sudah buat sebuah website sebenarnya sebelumnya. Ini kalau kita keluar dari sebenarnya di profile, seharusnya di sini ada websiteku yang satunya. Nah, ini untuk di website yang kedua ya, yang sudah bikin sebelumnya. Ini bisa kalian lihat namanya udah beda, ini Batagor Online. Yang penting kalian hafal aja lah nama websitenya, biar gampang nanti kalau mau tukar-tukar space project ya. Jadi bisa kita anggap ini satu website ini merepresentasikan satu perusahaan.
Jadi di sini misal di sebelah kiri itu dia mengerjakan beberapa proyek lah di perusahaan ini. Ini kita coba bikin satu, ini ojek online. Tampilannya ini seperti ini. Ini saya sudah modifikasi beberapa ya. Di sini bisa dilihat ada beberapa orang yang sini yang bisa kerja ya. Ada Dirga, ada saya. Kalau kalian mau lihat nih. Nih ada beberapa ya. Ini tim-timnya kita ini. Nah, kalau kalian lihat nih backlognya tuh lebih rame, gila. Terus sistemnya dia sama ya seperti yang tadi. Ada semacam board untuk kita bisa monitor status tugas. Ada juga backlog untuk menyimpan perencanaan tugas. Cuma dia di sini saya sudah filter untuk departemen masing-masing. Di sini ada front end, di sini ada back end. Nah, caranya untuk kita bikin per kategori begini bagaimana? Ada yang namanya nih Epic. Ini kalian bisa pakai untuk bikin semacam sebuah, kita bisa anggap sebagai sebuah folder lah. Jadi folder ini akan menyimpan daftar tugas yang terkait dengan folder itu. Gitu. Jadi misal ini kita mau bikin Epic baru, tekan S saja ternyata tadi udah disuruh ya. Ini kalau kita mau bikin baru, misal di sini tuh Epic untuk tadi sudah ada front end, back end, sama customer service juga saya sudah punya. Misal kita bikin tuh untuk testing. Jadi ini adalah task untuk evaluasi program yang telah diselesaikan sebelum dideploy secara penuh. Jadi rencananya ini Epic dengan judul testing akan menyimpan tas-tas untuk memeriksa program yang akan dideploy supaya menghindari bug-bug gitu. Nah, di sini bisa kita kasih untuk siapa gitu ya. Oh, belum ada. Nanti kita cari yang namanya assignee. Ini kalau reporter tuh yang kasih tugas lah. Tugasnya mau kasih siapa? Nah, itu kita cari dari assignee. Tapi ini kayaknya belum ada ya. Ya, nggak apa-apa. Oh, ada di bawah sekali ternyata. Nah, misal ini kita kasih ke diri sendiri aja ya. Nah, di sini kalian bisa lihat akan muncul tadi namanya testing. Nah, tinggal kita kasih tugas di dalam testing ini supaya dia dapat tanda juga ya seperti ini. Nah, ada kayak semacam tag-nya lah. Kenapa view detail? Nah, langsung aja create word item. Nah, anakannya ini Epic, jadi tiernya yang paling bawah, tas di bawahnya Epic. Subtasnya namanya itu story. Satu tingkat di bawahnya Epic. Di sini misal kita mau kasih tugas lagi untuk testingnya, berarti testing latensi dari koneksi server. Ini mau dilihat. Jadi mau dilihat seberapa cepat gitu koneksinya ya. Apakah sering disconnect? Connect tuh gini. Atau ada potensi keamanan jaringan. Nah, bisa kalian lihat sudah masuk dengan tag yang baru. Gitu caranya kalian buat ya. Oke, ini sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi tinggal kita langsung masukkan saja ke sprint ya. Ini, confirm. Ini tinggal kita langsung jalankan. Tapi kalau di sini tulisannya komplit, berarti masih ada yang berjalan di sini. Itu kan masih di sini. Jadi dia kalau kita naikkan ke atas,
dengan kondisi masih ada yang berjalan seperti ini, dia akan ngikut dengan yang sudah jalan sebelumnya. Oh ya, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan teman-teman saya ya. Saya cuma jelaskan di bagian opening saja untuk pengenalan awal. Baik, sebelumnya terima kasih kepada semua teman-teman dan rekan-rekan saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pekerjaan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Albiansa Kaisar Forosi dengan NIM E1E12401. Dan di sini saya itu bekerja sebagai DevOps Engineer. Nah, sebelum melakukan pekerjaan dari DevOps Engineer itu sendiri, kita harus mengetahui dulu apa sih DevOps Engineer itu. Nah, jadi apa itu DevOps Engineer? DevOps Engineer itu adalah peran dalam dunia IT yang bertugas menghubungkan dua tim utama dalam pengembangan software, yaitu tim developer dan tim operations atau tim operasi seperti itu. Nah, dulunya kedua tim ini bekerja terpisah sehingga sering terjadi masalah. Aplikasi itu aplikasinya itu sulit dideploy, konfigurasinya berbeda berbeda antara server dan rilis versi baru membutuhkan waktu yang lama. Nah, DevOps ini muncul sebagai pendekatan yang menggabungkan proses development dan operations agar pengembangan software menjadi lebih cepat, stabil, dan otomatis. Nah, seorang DevOps engineer ini juga fokus menciptakan pipeline otomatis, mulai dari build code, pengujian, hingga deployment ke server produksi. Nah, mereka juga memastikan setiap perubahan yang dibuat oleh developer bisa langsung diuji dan dijalankan tanpa harus melakukan konfigurasi manual. Tujuan itu adalah membuat proses rilis software menjadi lebih sering, aman, dan minim kesalahan. Nah, dalam kesehariannya, DevOps Engineer ini bekerja dengan berbagai alat penting. Mereka menggunakan Git untuk versi kontrol, lalu memanfaatkan sistem CI atau CD seperti GitHub, Actions, GitLab CI atau Jenkins untuk otomatisasi. Nah, mereka juga memakai Docker untuk membuat aplikasi berjalan di lingkungan yang konsisten dan Kubernetes untuk mengatur serta menskalakan banyak kontainer. Nah, di sisi infrastruktur, DevOps ini juga menangani layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, ataupun Azure dan menerapkan konsep infrastruktur as code, yaitu mengatur server menggunakan skrip otomatis, bukan konfigurasi manual. Nah, jadi, DevOps ini juga berperan besar dalam keamanan dan pemantauan. Mereka juga memasang sistem monitoring seperti Grafana atau Prometheus untuk melihat performa aplikasi secara real time, serta mengatur logging atau eh, di sini logging itu eh, agar error itu dapat terdeteksi dengan cepat seperti itu. Nah, jikalau ada masalah di produksi, DevOps ini juga memastikan tim bisa melakukan perbaikan atau rollback tanpa mengganggu pengguna. Nah, selain teknis, DevOps ini juga sangat mengutamakan mindset kolaboratif. DevOps ini juga membantu developer dan operations bekerja sebagai satu tim yang saling mendukung, meningkatkan kecepatan inovasi tanpa mengorbankan kualitas aplikasi. Jadi, kesimpulannya, DevOps ini adalah peran penting yang memastikan software dapat berkembang dan dirilis lebih cepat, lebih stabil, dan lebih efisien, sekaligus menjaga kolaborasi antara tim development dan operations tetap berjalan harmonis, seperti itu. Nah, dan untuk spesifiknya di DevOps versi saya itu, pekerjaan saya itu di Jira adalah menjadwalkan pekerjaan dan menjadwalkan timeline untuk dikerjakan seperti itu. Jadi contohnya ini sudah ada banyaknya jobdesk-jobdesk yang diberikan. Yang pertama ini ada front, bisa kita cek dulu. Oke, nah front, membangun rancangan prototipe dan struktur aplikasi seperti itu. Lalu di sini ada, eh, bisa kita cek. Nah di sini ada customer service, yaitu untuk meningkatkan customer service-nya seperti itu. Lalu ada back end, bisa kita lihat. Nah, back end ini mengintegrasi sistem dengan database seperti itu. Nah, dari sini langsung saja ya kita masukkan satu pekerjaan atau job desk yang belum dimiliki oleh seseorang. Oke, kita pilih saja. Oke, lalu kita naikkan ke atas.
Nah, nah sebelumnya ingat bahwa sebelum pekerjaan ini tuh belum ada orang yang mengerjakannya. Maka di sini langsung kita pilih saja siapa yang akan mengerjakannya. Contohnya di sini tuh saya pilih saja Laude Muhammad Dirga untuk mengerjakannya. Oke, langsung ke sini kita tulis saja start. Nah, di sini bisa kita tentukan berapa lama waktu yang bisa dijalankan atau pekerjaan yang bisa dijalankan itu berapa lama seperti itu. Ini ada 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu ataupun bisa di custom. Di sini kita pilih 2 minggu. Contohnya di sini kita pilih 2 minggu saja. Lalu kita start. Oke, sorry ya, ini ada permasalahan jaringan. Oke, yang ini kita turunkan dulu. Turunkan dulu di sini. Oke, ini kita turunkan lagi. Oke, lalu kita cek di sini. Nah, maka pekerjaan itu akan muncul di sini. Lalu timeline atau waktunya itu juga akan berjalan di sini. Nah, lalu di sini juga kita bisa menambahkan pekerjaan tambahan. Seperti itu. Kita bisa menambahkan pekerjaan tambahan agar ditambahkan menjadi suatu list pekerjaan di sini. Lalu kita akan memilih seperti yang tadi, memilih siapa yang akan mengerjakannya dan memilih berapa lama waktu akan dikerjakannya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan pekerjaan dari saya. Terima kasih, saya serahkan kepada rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lodi Dirga dengan NIM S112407. Pada pesan pertama ini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek kami yaitu untuk manajemen proyek eh, dan pembagian tugas. Dan proyek yang kami buat adalah sistem pemesanan makanan. Jadi untuk pengaturan proyeknya kita menggunakan website Jira. Jira sendiri adalah aplikasi untuk bagi atau membuat project team. Di sini saya eh, sebagai backend developer sekaligus database builder. Dalam proyek ini pembuatan sistem pemesanan makanan online, saya akan menjelaskan secara detail apa aja tugas saya dan membangun sistem dan bagaimana saya merancang algoritma dan bagaimana memastikan sistem dapat berjalan yang stabil, cepat, dan aman. Sini project saya leader leader tim saya sudah membagi tugas kepada saya. Yang pertama itu ada meningkatkan keamanan dalam sistem, ada juga merancang alur transaksi, ada juga membangun API dan merancang desain database. Untuk lebih jelasnya kita pindah aja sini project online. Di sini untuk pertama yang saya akan kerjakan adalah membangun API-nya. Untuk itu kita pindahkan ke sini dan di sini pertama untuk membangun API kita jelaskan lebih lanjut. API sendiri terbagi dua itu RESTful API dan GraphQL API untuk fitur-fitur utama sistem. Tanggung jawab pertama saya lah membangun hal tersebut. Semua data yang ditampilkan pengguna di aplikasi seperti daftar restoran, menu makanan, riwayat pesanan, hingga status pembayaran semuanya berasal dari API yang saya rancang. Saya membangun API untuk berbagai kebutuhan seperti pertama itu pengelolaan user, misalnya registrasi, login, dan profil. Kedua, pengelolaan menu dan restoran. Ketiga, pembuatan pesanan. Keempat, pengecekan status pesanan dan API untuk integrasi pembayaran. Dalam membangun API ini, saya memastikan bahwa algoritmanya tertata rapi, respon dan serta setiap permintaan sudah melewati validasi agar sistem lebih aman. Yang keduanya itu tugas saya. Setelah saya membuat tugas saya di Jira ini, saya akan progresnya saya akan verifikasi. Setelah verifikasi, project team leader saya akan melihat tugas saya dan memverifikasinya. Selanjutnya adalah tugas saya sendiri adalah yang kedua itu kita lihat dulu tugasnya itu mengenai merancang desain database. Saya kita pindahkan sini.
rancang di database. Tugas berikut yang saya kerjakan adalah merancang desain database. Saya mendesain struktur database agar setiap data tersimpan dengan rapi, mulai dari data pengguna, restoran, menu makanan, pesanan, pembayaran, hingga pelacakan pembayaran. Pada tahap ini saya memastikan hubungan antar tabel sudah sesuai aturan normalisasi agar tidak terjadi data yang tertumpuk atau saling bertentangan. Selain itu, saya menetapkan indexing pada kolom-kolom tertentu agar sistem dapat menampilkan data secara tepat, khususnya pada halaman riwayat tertentu yang sering diakses oleh pengguna. Untuk menjaga konsistensi data, saya menambahkan mekanisme otomatis seperti trigger atau aturan khusus yang memastikan setiap proses, misalnya pengurangan stok atau perubahan status pesanan, berjalan sesuai alur bisnis yang ditentukan. Baik, setelah tugas kedua selesai, seperti tadi, saya akan memverifikasinya di aplikasi Jira. Setelah diverifikasi, seperti yang tadi juga, tim leader saya akan melihatnya dan memverifikasinya juga. Langsung saja, tugas ketiga saya yaitu integrasi dengan pihak ketiga. Integrasi pihak ketiga itu, eh, gimana itu merancang, uh, seperti merancang alur transaksi. Langsung saja kita pindahkan progresnya. Integrasi dan pihak ketiga itu termasuk adalah eh, dengan merancang alur transaksi. Jadi sebagai backend engineer, saya menemukan sistem dengan layanan eksternal yang bantu memperkaya fitur aplikasi. Berlainan yang saya integrasikan antara lain termasuk adalah payment gateway untuk memproses pembayaran secara otomatis, Maps API untuk menghitung jarak dan prediksi estimasi waktu pengataran, dan sistem email atau SMS gateway untuk mengirim notifikasi seperti OTP atau status pesanan. Semua integrasi ini membutuhkan endpoint khusus yang saya siapkan agar layanan luar dapat mengirim informasi kembali ke server, misalnya ketika pembayaran berhasil atau ketika status pengiriman diperbarui. Langsung saja, yang keempat tugas saya itu adalah meningkatkan keamanan data dalam sistemnya itu mengenai security system. Langsung saja, bagian terakhir yaitu mengenai keamanan. Saya menerapkan beberapa lapisan keamanan atau security seperti sistem logis berbasis token untuk memastikan setiap akses API bersifat pribadi dan aman. Privasi data sensitif seperti password agar tidak dibaca oleh siapapun. Validasi input untuk mencegah serangan seperti SQL injection dan manipulasi data. Serta aturan pembatasan permintaan agar server tidak mudah diserang oleh spam atau akses berlebihan. Selain itu, saya juga mengatur pembagian level akses sehingga pengguna, admin restoran, dan administrator sistem hanya dapat mengakses fitur sesuai hak masing-masing. Sebagai backend, saya kira itu saja tugas-tugas saya. Saya pindahkan dulu merancang sistem keamanan mana. Jangan lupa tiap tiapannya kita verifikasi. Misalnya di sini juga verifikasi, coverage verifikasi. Baik, setelah tugas saya selesai dan project team leader atau admin telah memverifikasinya atau mengecek tugas saya, maka tugas saya telah selesai. Sebagai backend developer dan database builder, tugas saya bukan hanya membangun API dan database, tapi memastikan seluruh proses pemesanan makanan, mulai dari pengguna buka aplikasi hingga pesan diterima berjalan cepat, aman, dan stabil. Walaupun ada beberapa kendala, dengan fondasi backend yang baik, seluruh sistem pemesanan makanan dapat berikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Baik, itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan daripada penjelasan oleh teman saya. Nah, di mana di sini kita itu kan memanajemen sebuah proyek, di mana proyek kita itu adalah tentang pembuatan aplikasi pemesanan makanan. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan dari sisi front end-nya. Karena saya di sini memiliki peran sebagai seorang front end yang akan membuat
aplikasi tersebut, aplikasi pemesanan makanan, yang mana pekerjaan saya itu telah dirancang dan telah disusun oleh project manager saya, oleh manajer saya, manajer proyek saya ya, dan saya sudah bisa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditetapkan begitu. Namun di sini ketika kita lihat teman-teman, yaitu masih banyak sekali ya jenis-jenis pekerjaan, dan ini dia sifatnya tergabung. Maka dari itu, agar saya bisa melihat pekerjaan yang cuma dikhususkan oleh saya teman-teman, maka di sini ada tulisan epic, kita pijit, kemudian kita tekan yang front end. Nah, otomatis di sini yang kelihatan cuman job desk yang ada pada saya. Artinya ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang sudah dirancang dan sudah disusun oleh project manager dan diberikan kepada saya. Nah, di sini bisa dilihat ada cukup banyak pekerjaan atau proses-proses yang bakal saya lakukan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pertama itu ada yang namanya analisis pengguna. Ya, yang mana di sini kalau kita lihat analisis pengguna ini itu artinya kita mengumpulkan, di mana saya sebagai seorang frontend ya, tujuan awal saya itu yaitu mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan fungsional dan non fungsional dari sebuah aplikasi. Nah, yang mana di sini saya akan melakukan wawancara kepada stakeholder, biasanya itu seperti pemilik bisnis dan juga calon pengguna. Nah, kemudian ada dokumentasi fitur utama, kemudian ada analisis juga kebutuhan teknis seperti platform, skalabilitas, dan integrasi. Nah, kemudian di sini juga ini di dalam analisis kebutuhan pengguna itu ada 2 task. Nah, jadi ini agak sedikit berbeda ya. Kalau misalnya saya perbesar, nah di sini ini adalah story-nya, artinya jenis kerjaannya. Nah, yang ini adalah subtext, yang mana di dalamnya itu di dalam analisis kebutuhan pengguna ada interview atau wawancara calon pengguna dan juga analisis kompetitor. Nah, tadi saya telah menjelaskan bahwasanya di analisis kebutuhan pengguna itu kita harus melakukan interview dan wawancara calon pengguna, di mana kita mempertanyakan apa saja yang mungkin akan menjadi kebutuhan ketika kita membuat sebuah aplikasi pemesanan makanan ini. Nah, kemudian yang ketiga di bagian subtext saya ini itu ada analisis kompetitor. Ya, itu ada analisis kompetitor. Di mana di analisis kompetitor ini kita itu meriset dan mempelajari kelemahan dan kekurangan daripada aplikasi lain yang serupa. Seperti di sini saya tetapkan ada GoFood, GrabFood, dan lain-lain yang merupakan aplikasi pemesanan makanan. Seperti itu. Kemudian di sini juga saya langsung beralih ke wireframing atau prototyping. Nah, di tahap wireframing dan prototyping ini saya itu membangun atau merancang sebuah sketsa awal daripada sebuah aplikasi ini yang ingin saya bangun. Mungkin saya merancang sketsa atau struktur awal daripada halaman utamanya, dashboardnya, pemesanannya, keranjangnya begitu. Nah, seperti itu. Dimana di tahap wireframing ini saya itu juga membuatkan diagram alur navigasinya begitu. Nah, kemudian saya juga membuat layout struktur informasi daripada aplikasi yang bakal saya buat nanti begitu. Nah, setelah kita selesai mengerjakan tahap daripada wireframing dan prototyping, kemudian kita beralih ke user flow pemesanan makanan. Nah, maksud daripada user flow pemesanan makanan ini teman-teman, yaitu tujuan kita itu adalah kita akan membuat sebuah alur pengguna dari awal hingga akhir pemesanan. Artinya kita membuat diagram alir yang merepresentasikan kegiatan yang bakal dilakukan oleh calon pengguna dari awal dia memesan sampai akhir pemesanan, seperti itu. Nah, dimana di sini kerjaan front-end itu kita fokuskan kepada kita akan menganalisis dan merancang langkah-langkah daripada pertama itu adalah pencarian restoran atau makanan, kemudian yaitu pemilihan menu ke cart dan juga ke keranjang. Nah, kemudian ada check out
seperti mana aplikasi pemesanan makanan itu pasti ada yang namanya checkout, yang mana checkoutnya itu nanti akan ada alamat, metode pembayaran, dan konfirmasi. Kemudian kita juga akan di bagian user flow pemesanan makanan ini kita bakal menetapkan status pemesanan, seperti ada ongoing, atau sudah tiba, selesai, atau masih dalam pengantaran. Dan kita itu di user flow pemesanan makanan juga kita membuatkan diagram alur. Seperti yang saya bilang tadi, kita membuatkan diagram alur dari awal hingga akhir pemesanan, dan memastikan alur itu intuitif dan sesuai dengan kebiasaan pengguna pengguna aplikasi-aplikasi pemesanan makanan lainnya, seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke tahap mana ya? Kita beralih ke tahap ini, desain sistem. Nah, di bagian desain sistem ini kita itu membuat sistem desain yang konsisten untuk seluruh aplikasi. Nah, dimana kerjaan kita di sini adalah pertama menentukan warna utama, sekunder, dan aksen. Misalnya kita menentukan warna hijau untuk tombol utamanya. Nah, seperti itu. Kemudian juga di desain sistem ini kita itu memilih font atau tipografi. Yang mana tipografi ini kita pilih kita pilih dengan tujuan itu nantinya aplikasi kita itu mudah dibaca, mudah dibaca, entah itu tulisannya ataupun deskripsi apa segala macam. Jadi kita memilih font yang tepat agar nantinya aplikasi kita ini gampang dibaca begitu. Artinya pemilihan tipografi. Nah, kemudian kita juga itu di tahap desain sistem ini kita membuat komponen UI yang reusable. Maksudnya adalah kita menetapkan komponen-komponen atau aset. Contoh misalnya untuk aset buton. Nah, kemudian aset keranjang makanan. Nah, layaknya aplikasi pemesanan pasti itu ada fitur keranjang atau fitur checkout. Nah, seperti itu. Nah, di fitur kemudian kita juga menetapkan komponen untuk input file. Kita juga menetapkan komponen untuk navbar, dan juga kita menetapkan komponen untuk fitur-fitur lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita beralih ke usability testing. Nah, di usability testing ini teman-teman, kita itu menguji kemudahan penggunaan aplikasi dengan penggunaan nyata dan pengguna nyata. Nah, di mana kerjaan kita sebagai frontend di sini adalah kita itu mempersiapkan prototype atau Figma InVision atau versi MVP aplikasi. Nah, kemudian kita juga frontend ini kita akan menyiapkan skenario pengujian. Misalnya pesan nasi goreng ke alamat rumah, seperti itu. Kemudian juga kita di sini akan mengumpulkan feedback tentang UI UX, navigasi, kecepatan, dan masalah yang dihadapi. Nah, kemudian juga kita di sini merevisi desain atau kode berdasarkan hasil testing, seperti itu. Nah, setelah itu kita beralih ke tahap ini, Kita beralih ke tahap implementasi responsive web atau aplikasi. Tapi di sini kita implementasi responsive aplikasi. Nah, di mana tujuannya kita ini sebagai frontend adalah untuk agar aplikasi kita itu bisa diakses dengan baik di desktop, tablet, dan mobile. Artinya kita membikinkan aplikasi kita ini responsif ya. Karena kan berbicara tentang device itu kan terdiri atas desktop, PC, desktop atau mobile. Yang mana kalau kita lihat ukuran daripada layar desktop dan mobile ini itu berbeda. Yang mana desktop itu biasanya modelnya dia landscape. Nah, itu kita gunanya di sini implementasi responsif ini kita membuat aplikasi itu agar bisa responsif, agar bisa include ke dalam desktop dan mobile, biar tampilannya itu tidak acak-acakan, artinya tetap rapi begitu. Seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke pembuatan customer interface. Nah, di pembuatan customer interface ini kita itu membuat antar muka untuk pengguna. Nah, maksudnya kita ini adalah kita di pihak front end itu membuat agar si pengguna ini tidak kesusahan ketika menjalankan aplikasi kita. Artinya mudah. Nah, di mana di sini kita memberi penekanan kita akan fokus untuk customer interface ini kita akan fokus pada halaman utama, halaman detail, halaman keranjang, halaman checkout, dan halaman tracking pesanan. Seperti itu. Nah,
Kemudian kita beralih lagi ke ini pembuatan dashboard aplikasi, di mana kita itu akan membuatkan halaman dashboard untuk pengguna melihat riwayat pesanan, promo dan lain-lain. Di mana di sini kita akan memfokuskan untuk frontend ya, kita akan memfokuskan di bagian menampilkan riwayat pesan, kemudian mendetail dan mencek fitur favorit atau restoran disukai. Maksudnya kita akan membuatkan tampilannya lebih baik begitu. Kemudian pengaturan juga kita akan tetapkan begitu untuk dashboard application-nya. Kita akan membuat fitur pengaturan akun untuk ubah profil dan alamat serta lain-lain. Kemudian ya mungkin untuk bagian dashboard aplikasi cukup di situ. Kita fokuskan kepada tampilan riwayat pemesanan dan juga pengaturan serta fitur favorit atau restoran disukai. Nah, kemudian kita beralih lagi ke sini, ke admin panel, pembuatan admin panel, di mana pembuatan admin panel ini yaitu kita membuat antarmuka admin, di mana ini untuk mengelola restoran, menu dan pesanan. Nah, di mana kita sebagai seorang frontend di sini kita akan membuat halaman admin panel itu memiliki halaman login yang mana dengan sifatnya itu role based access. Nah, kemudian juga kita akan membuatkan dashboard statistik. Ya, sebagai seorang admin kan kita akan melihat sekaligus menganalisis daripada aplikasi kita ini ketika berjalan begitu. Nah, maka kita akan membuatkan yang namanya dashboard statistik, di mana di sini isinya itu akan ada pesanan hari ini, pendapatan, dan juga ya dashboard statistik lainnya. Maksudnya statistik lain yang bakal jadi perhitungan untuk admin seperti itu. Nah, kemudian kita juga di admin panel ini kita akan membuatkan yang namanya itu CRUD, restoran dan menu seperti itu. Dan juga kita akan membuat yang namanya karena kita sebagai seorang admin pasti kita akan membuat fitur untuk kami pihak frontend ya, kami akan membuatkan fitur melihat dan mengupdate status pesanan untuk adminnya. Barangkali misalnya sewaktu-waktu ada kesalahan sistem seperti itu. Nah, kemudian di sini kita beralih ke integrasi. Nah, kita beralih ke integrasi dengan backend API, di mana di sini ketika kita sudah selesai membuat atau merancang seluruh aplikasi, kita akan mengintegrasikan dengan API yang sudah dibuat oleh backend. Jadi di sini kita front end, kita akan bekerja sama dengan backend menghubungkan atau mengintegrasikan API yang telah dibuat oleh mereka. Seperti itu. Jadi kita ada namanya kerjasama. Nah, kemudian di sini kita beralih ke state management untuk keranjang dan pesanan, di mana di tab ini itu kita tujuannya adalah mengelola state aplikasi agar data keranjang dan pesanan itu tetap konsisten. Nah, di sini di mana kerjaan front itu adalah kita akan menggunakan REST atau Context API, User Educer dan Redux Toolkit. Nah, di mana di sini itu kita akan memastikan state itu tetap ada meski pindah halaman. Maksudnya untuk kalau misalnya sewaktu-waktu kita ingin membuka, kan ada aplikasi pasti akan ada model webnya juga. Nah, sewaktu-waktu kita pindah halaman maka semua proses yang pernah kita lakukan di aplikasi yang kita buat itu tidak akan hilang seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke performance. Kita beralih ke text performance optimization, di mana di sini adalah kita sebagai front itu kita akan meningkatkan kecepatan dan efisiensi aplikasi. Di mana di sini kita akan di pihak front end kita akan membenah di bagian lazy loading, yang mana untuk route dan gambar seperti itu. Kemudian juga kita akan membenah bagian kode splitting, kemudian kita akan optimisasi gambar, meminimalisir CSS dan JS atau tree shaking. Kemudian juga kita akan sesing dengan service worker atau PWA. Nah, yang terakhir di job text-nya kita ini adalah yang namanya ini ya, PWA, progressive web atau aplikasi ya, implementasi daripada PWA. Nah, di mana di sini itu kita akan membuat aplikasi itu agar bisa diinstal di device dan bekerja secara offline lah.
sorry, ini secara online ya, bukan secara offline. Nah, dimana kita kerjaan front itu adalah membuat manifest JSON, kemudian service worker, offline feedback page, dan push notification seperti itu. Nah, setelah semua subtext ini telah kita kerjakan, maka tugas saya sebagai frontend itu telah selesai. Selanjutnya saya akan mengkonfirmasi dengan project manager bahwa seluruh pekerjaan atau seluruh teks yang telah dirancang dan telah disediakan oleh saya itu telah saya kerjakan. Dimana di sini di analisis kebutuhan itu dia sifatnya in progress, artinya masih dalam pengerjaan. Nah, setelah analisis kebutuhan selesai, saya akan lanjut ke tahap selanjutnya di interview, di analisis kompetitor, dan begitu juga ke tahap-tahap berikutnya setelah proses yang satu selesai. Jadi dia bertahap, tergantung saya sebagai pihak frontend kapan saya bisa selesaikan. Nah, biasanya saya diberikan timeline oleh project manager. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari bidang saya sebagai seorang frontend untuk pengembangan daripada untuk proyek pembuatan aplikasi pemesanan makanan. Nah, selanjutnya saya bakal serahkan ke teman saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodi Guntur Gaimudin dengan NIM S1124039. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja seorang QA tester dalam menggunakan Jira Atlantis. Nah, biasanya QA tester itu akan membuka board Jira untuk melakukan tes seperti pengujian fitur baru, regression test, atau fitur verifikasi bug. Setiap tes di Jira punya deskripsi, detail fitur, dan acceptance kriteria yang jadi panduan selama testing. Nah, ketika tes siap diuji seperti ini, pada contoh ini ada rancangan susunan tombol aplikasi. Nah, QA tester akan memulai melakukan testing seperti functional testing, UI UX testing, negative testing, dan ada regression testing. Tujuannya untuk memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan dan tidak bikin masalah baru. Nah, kemudian kalau QA tester menemukan bug, mereka akan membuat tiket bug di Jira. Tiket bug itu biasanya berisi judul bug, langkah-langkah atau untuk men-trigger bug, expected phase actual result, screenshot atau video, tingkat severity dan priority. Nah, data-data yang lengkap bikin developer lebih mudah memperbaikinya. Nah, di sini kita bisa lihat pada contoh, kita bisa membuat bug di sini. Kemudian setelah bug direport, developer akan mengerjakannya. Jika sudah diperbaiki, status tiket berubah menjadi ready for retest. QA tester kemudian menguji kembali bugnya. Lalu jika sudah benar, tiket ditandai dengan selesai seperti ini. Nah, di sini dipindai. Nah, maka ini sudah selesai. Kalau belum, akan dikembalikan dengan status happen. Nah, semua progress testing dan pergerakan tiket bisa dipantau jelas lewat board Jira. Ini membantu QA developer dan PM melihat mana yang sudah beres, mana yang belum, dan apa saja kendalanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara kerja QA tester dalam menggunakan Jira Atlantis. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.